Pagi teknik. Kan saya Akila Salmagista, Bioproses 2017, anggota aktif di KMFTW 2017 sebagai Kepala Bidang Media BMFTW 2020. Pagi teknik, perkenalkan saya Alfi Abdurrahman, Teknik Komputer 2017, anggota aktif di KMFTW 2017 sebagai Wakil Kepala Bidang Media BMFTW 2020. Kali ini saya dan Akila ingin mempresentasikan tentang laporan pertanggungjawaban triwulan 1. Pertama, kita akan membahas tentang pencapaian arahan bidang. Nomor 1, menjadi koordinator media sosial BMFTUI sebagai media penyampaian nilai dan informasi. Nah, arahan ini tuh tercapai dengan evaluasi. Sejauh ini media sudah melakukan perannya sebagai koordinator media sosial BMFTUI sebagai media penyampaian informasi. Kedua, mengontrol kualitas penyebaran informasi pada seluruh kanal media yang mengatasnamakan BMFTUI 2020. Nah, ini juga tercapai dengan evaluasi media sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menjaga kualitas penyebaran informasi seperti penjagaan SOP, mengenai poster, dan juga Jakom. 3. Menganalisis, merancang, dan mengembangkan konsep desain sebagai perwajahan BMFTUI 2020 agar sesuai dengan kebutuhan warga. Ini juga tercapai dengan evaluasi di awal kepengurusan. Media telah merancang desain sebagai branding BMFTUI dan telah melakukan beberapa revisi untuk menyesuaikan desain tersebut agar sesuai dengan kebutuhan warga. Kemudian yang keempat, media sebagai koordinator publikasi fisik maupun non-fisik terkait kegiatan maupun informasi dari bidang yang bersangkutan. Ini tercapai dengan evaluasi selama ini seluruh publikasi fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh bidang lain seperti melalui media seperti penelitian Jarkom ataupun pemasaran publikasi fisik yang selalu didahulukan dengan penandatanganan MOU. Kemudian nomor 5, membuat video profil lembaga yang memperkenalkan BMFTW 2020 kepada warga maupun stakeholder eksternal KMFTW. Nah, untuk yang nomor 5 ini, parameter belum tercapai. Dengan evaluasi, pembuatan video masih terhambat karena penyesuaian jadwal pengisi video dan adanya KLB. Kemudian nomor 6, minimal satu kali konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang pengurusan. Dengan parameter tercapai dan evaluasi, telah terlaksanakan konsolidasi bidang dihadiri oleh 11 anggota bidang. Kemudian nomor 7, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik. Dengan pencapaian tercapai dengan evaluasi membuat kesepakatan terkait SOP, poster, eksternal, serta header footer. Nomor 8, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi bidang di IMD atau AMD dan PI. Dengan pencapaian tercapai dan evaluasi pada triwulan 1 telah dilaksanakan 2 kali rapat koordinasi bidang humas yang diselenggarakan oleh bidang media dan relasi. Kemudian nomor 8, nomor 9, melaksanakan plan, do, check, act atas talent control pada bidang media. Dengan pencapaian tercapai dan evaluasinya, BPH Bidang Media BMFTW 2020 telah melakukan penanaman kaderisasi terhadap Badan Pengurus Media BMFTW 2020. Kemudian untuk nomor 10 yang terakhir, secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal KMFTUI terkait sebagai manifestasi BMFTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis. Nah, di sini pencapaian juga tercapai dengan evaluasi implementasinya, yaitu dengan menjadi penggerak utama dalam publikasi Proker Grand Launching responsif terhadap isu COVID-19 dengan menjadi bidang tetangga terhadap masalah tersebut dan menyikapi masalah tersebut dengan sigap. Media juga dengan cepat mempublish ulang surat edaran yang diterima dari atas tersebut. Kemudian renstra arahan ketua. Menegaskan SOP agar kualitas penyebaran informasi tetap terjaga baik, publikasi digital maupun publikasi fisik. Selain itu, terus melakukan evaluasi terhadap konsep desain dan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan warga. Nah, selanjutnya analisis SWOT bidang. Pertama, analisis dari strength. Setiap pengurus bidang media memiliki ketertarikan serta passion terhadap bidang, sehingga setiap proker terjalani dengan baik. Hal tersebut juga didukung dengan setiap individu yang mampu memberikan gagasan dalam memecahkan sebuah masalah. Setiap individu dalam bidang media merupakan individu yang kreatif, sehingga dapat tersampaikan nilai keindahan pada branding BMFTUI 2020. Kemudian renstra dari strength, menjaga dan meningkatkan semangat kerja dari setiap individu pada bidang, dan juga menjaga hubungan baik antara individu.
memberikan arahan dan pengetahuan sehingga setiap individu dapat menyalurkan kreativitas terhadap proker secara lebih dalam. Kemudian analisa dari weakness bidang media. Pertama, analisanya adalah kurang maksimal terjalannya proker dikarenakan tingkat kerumitannya. Seperti misalkan proker podcast yang merupakan proker baru ada pada tahun ini, sehingga belum terpikirkan bagaimana konsep pembuatannya. Kemudian kurang tegas dalam menegakkan SOP bidang media sehingga banyak penitipan poster maupun desain yang mendadak dan merumitkan anggota bidang media. Untuk Renstra-nya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan proker dan juga memaksimalkan konsep pada tiap proker. Menegaskan SOP bidang media sehingga penitipan poster dan desain dapat terjalankan secara lebih disiplin. Kemudian opportunity dari analisa opportunity-nya adalah mayoritas program kerja dapat dilakukan tanpa harus tatap muka antar anggota sehingga dapat terlaksanakan dengan lancar. Hal tersebut juga didukung dengan kesediaan anggota yang tinggi disebabkan oleh persebaran jadwal sehingga dapat saling membackup apabila ada tugas yang menumpuk. Kemudian Renstra-nya merangkum jadwal setiap anggota sehingga dapat membuat shift tugas pada pengurus sehingga pelaksanaan proker dapat berjalan lebih efisien. Kemudian threat dari bidang media. Analisanya bidang-bidang maupun eksternal lain yang tidak disiplin dalam melaksanakan SOP bidang media sehingga menghambat kinerja anggota bidang media. Renstra-nya menegaskan kembali SOP bidang media terhadap stakeholder atau pihak eksternal. Gambaran umum. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang gambaran umum antara koordinasi antara BPH-BP, BPH, dan BPH. Pertama antara BPH dan BP. Koordinasi antara BPH dan BP sudah berjalan baik. Biasanya koordinasi dilakukan di grup line media maupun multi-chat masing-masing proker yang berisikan penanggung jawab bidang. Namun untuk pendelegasian tugas desain sehari-hari lebih cepat dilakukan melalui personal chat karena BP lebih cepat merespon apabila melalui personal chat. Kemudian koordinasi antara BPH dan BPH. Koordinasi antara BPH media dengan bidang lainnya dapat dikatakan baik dan sudah efektif. Koordinasi dilakukan cukup intens karena alur permintaan desain poster harus melalui BPH atau BP bidang terkait ke BPH bidang media. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang proker-proker dari bidang media BMFTUI 2020. Proker yang pertama adalah proker sosial media. Proker ini bersifat non-proyek dan tanggal pelaksanaannya pada triwulan 1 ini adalah sepanjang triwulan 1. Tujuan dari proker ini adalah mewadahi publikasi proker internal maupun eksternal BMFTUI serta komunikasi dari BMFTUI 2020 ke marga dari waktu ke waktu. Kemudian ini ada pencapaian parameter. Nomor 1, 100% proker yang mengundang warga terpublikasikan melalui Instagram BMFTUI 2020 dan kemudian Instagramnya terbalas. Hasilnya itu selama ini belum tercapai karena secara progresif seluruh proker BMFTUI pada triwulan 1 telah terpublikasikan di Instagram BMFTUI. Kemudian parameter kedua, 100% proker proyek BMFTUI 2020 terpublikasikan melalui timeline OA Line BMFTUI 2020. Hasilnya belum tercapai, akan tapi selama triwulan 1 ketercapaiannya secara progresif seluruh proker BMFTUI pada triwulan 1 telah terpublikasikan melalui OA Line BMFTUI. Kemudian 80% pertanyaan mengenai lembaga dan perkuliahan yang masuk ke OA Line dan DM. Hasilnya belum tercapai, akan tetapi secara progresif pada triwulan 1 ini terdapat 30 pesan yang masuk dengan 3 pesan yang tidak terbalas. Kemudian nomor 4, mengadakan sesi tanya jawab atau kuis di Instagram minimal sebulan sekali. Hasilnya juga belum selesai, akan tetapi secara progresif pada triwulan 1 setiap bulan sudah terdapat sesi tanya jawab atau kuis di Instagram sebanyak minimal 1 kali. Kemudian nomor 5, setiap posting BMFTUI 2020 di Instagram mengacu pada SOP desain BMFTUI 2020. Nah, hasilnya juga belum tercapai, akan tetapi secara progresif pada triwulan 1 ini seluruh postingan BMFTUI 2020 di Instagram sudah mengacu kepada SOP desain BMFTUI 2020. Evaluasi program kerja. Pertama, ada keefektifan bentuk. Ada poin dari program kerja ini ada GPPKD, C1 dan C4.
Pelaksanaan sosial media telah efektif dalam menyampaikan informasi dan juga berinteraksi dengan warga melalui berbagai tools Instagram, seperti menggunakan question box, quiz, poll, dan juga membalas pertanyaan melalui DM Instagram serta OA Line. Namun, karena tidak beroperasinya broadcast melalui OA Line BMFTUI, penyebaran informasi hanya terfokus melalui sosial media Instagram dan post home pada OA Line. Kemudian teknis pelaksanaan sudah cukup memuaskan, namun BPM Media yang bertanggung jawab terhadap sosial media BMFTUI terkadang masih lupa untuk memposting informasi. Selain itu, live report acara juga masih kurang intens. Waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana awal. Kemudian ada Gancar Proker dan ada Redstra Proker. Gancar dari sini gimana, Kil? Bisa di crop kan? Solo dah. Gancar jelasinnya kayak untuk sosial media sendiri sepanjang triwulan pertama direncanakan untuk dilaksanakan sepanjang kepengurusan. Gitu sih. Gitu ya. Jadi kayak Gancar itu kan ini kan perencanaan pelaksanaan. Dari Gancar Proker sosial media yang direncanakan untuk dilaksanakan sepanjang apaan sih? Gue ngomong apa? Pokoknya intinya dilaksanakan sepanjang triwulan. Oke. 3, 2, lanjut. Oke, untuk Gancar Proker ini, Proker sosial media ini direncanakan untuk berjalan selama ulang. Untuk berjalan sepanjang 1 triwulan. Sepanjang kepengurusan. Sepanjang kepengurusan. 1, 2, 3. Kemudian ada Gancar Proker dan Redstra Proker. Nah, untuk Gancar Proker ini direncanakan untuk berjalan sepanjang pengurusan. Kemudian ada Redstra Proker. Pertama, menegaskan SOP mengenai publikasi melalui sosial media BMFTUI agar tidak ada permintaan Jarkom yang tidak sesuai SOP. Kemudian memberikan strategi terbaik agar badan pengurus yang bertanggung jawab tidak lupa untuk memposting Jarkom seperti masang alarm atau mengatur jadwal atau lain-lainnya. Kemudian memberikan pencerdasan yang lebih kepada humas bidang mengenai SOP Jarkom dan alur permintaan poster atau Jarkom. Kemudian mengecek jadwal Jarkom setiap harinya dan membantu mengingatkan BP untuk memposting Jarkom yang terlupa. Kemudian ada Proker website. Proker website bersifat non-proyek dan pelaksanaannya sepanjang triwulan 1. Tujuan dari Proker website ini adalah mewadahi penyampaian informasi kepada warga teknik serta masyarakat umum tentang kegiatan yang telah dilakukan BMFTUI 2020 dalam 1 tahun kepengurusan dalam upaya menjaga eksistensinya. Pencapaian parameter adalah nomor 1, terdapat struktur kepengurusan BMFTUI 2020 beserta penjelasan setiap bidang BMFTUI 2020 pada website. Hasilnya belum tercapai dan ketercapaiannya secara progresif juga belum terdapat struktur pengurusan BMFTUI 2020 dan penjelasan setiap bidang pada website. Kemudian nomor 2, terdapat review dan dokumentasi dari seluruh proyek BMFTUI 2020 pada website. Hasilnya juga belum tercapai dan ketercapaiannya belum terdapat review dan dokumentasi dari proker proyek. Nomor 3, total klik website BMFTUI 2020 bertambah 10.000 yang hasilnya belum tercapai dengan ketercapaian belum dapat diukur. Evaluasi program kerja. Keefektifan bentuk. Poin dari program kerja ini adalah GPPKDD C4. Penyampaian informasi melalui website belum terjalankan karena pelaksanaan website belum bekerja. Hal ini dikarenakan belum diupdate-nya WordPress website sehingga website sulit untuk diakses dan juga penyampaian informasi belum dapat tersampaikan. Nah, kemudian teknis pelaksanaannya, sejauh ini selama triwulan 1, pelaksanaan terhadap website itu mengalami kendalaan dalam pengurusan server, di mana server yang sebelumnya digunakan merupakan server yang berasal dari Fakultas Teknik sendiri. Akan tetapi, server tersebut masih menggunakan versi WordPress yang lama dan tidak bisa diupdate ke versi yang baru. Untuk menggunakan versi WordPress yang baru, harus menggunakan server langsung dari pusat UI, dari UI pusat. Dan pengurusan server mengalami kesulitan selama proses permindahan server. Kemudian waktu pelaksanaan
Pelaksanaan program kerja ini masih terhambat karena belum terupdate WordPress dari website BEM FTUI. Gantt chart proker, proker website ini juga direncanakan untuk berjalan selama satu kepengurusan. Kemudian rencana proker, sebaiknya masalah yang terjadi di website segera diurus dari awal kepengurusan dimulai. Mengingatkan BP yang bertanggung jawab kepada program kerja website untuk meminta review program kerja proyek dari bidang-bidang yang sudah melakukan program kerja. Proker berikutnya adalah proker mading, di mana proker ini merupakan proker non-proyek yang dilaksanakan sepanjang kepengurusan. Tujuan dari proker ini adalah mewadahi penyebaran informasi fisikal dan eksternal teknik yang relevan bagi warga teknik. Informasi tersebut bisa berupa kegiatan, lomba, dan lain-lain. Pencapaian parameter, yang parameter pertama adalah terpasangnya seluruh poster titipan internal di mading pada bulan aktif kuliah kecuali Mei dan Desember. Untuk ketercapaiannya, hal ini belum dapat diukur karena parameter berlaku selama sepanjang kepengurusan. Namun, secara progresif, seluruh poster titipan internal telah terpasang di mading pada triwulan pertama. Untuk parameter yang kedua adalah terpasangnya seluruh poster titipan eksternal di mading pada bulan aktif kuliah kecuali Mei dan Desember. Hal ini juga belum dapat diukur. Namun, secara progresif, seluruh poster titipan eksternal telah terpasang di mading pada triwulan pertama. Parameter ketiga adalah terupdate-nya mading timeline kegiatan teknik pada bulan aktif kuliah kecuali Mei dan Desember. Hal ini juga belum dapat diukur, namun secara progresif mading timeline terupdate setiap bulannya pada triwulan pertama. Parameter keempat adalah minimal 80 proker BEM FTUI yang mengundang warga tercantum dalam mading kegiatan. Hal ini juga belum tercapai atau belum dapat diukur karena secara progresif seluruh proker BEM FTUI yang mengundang warga tercantum pada mading timeline. Dan untuk parameter yang terakhir adalah adanya wadah interaktif yang menimbulkan interaksi antar warga di mading setiap bulan aktif kuliah kecuali Mei dan Desember. Pada triwulan pertama belum terpasang wadah interaktif di mading, sehingga parameter belum tercapai. Program kerja ini memenuhi poin GBPKD poin C4, di mana keefektifan bentuknya penyampaian informasi pada mading sudah efektif tersampaikan baik poster eksternal maupun internal. Mading telah dijalankan dengan efektif karena seluruh poster yang dititipkan telah ditempelkan dan mading dapat terlihat jelas oleh mahasiswa saat dilalui. Untuk teknis pelaksanaan proker mading, poster yang dititipkan diatur sesuai dengan tanggal yang tertera pada poster sehingga tidak terjadi penumpukan pada mading karena terbatasnya ruang di mading. Untuk waktu pelaksanaannya, mading dilaksanakan sepanjang kepengurusan. Berikut adalah Gantt chart proker, di mana prokernya dilaksanakan kepada satu kepengurusan. Untuk renstra dari proker, yang pertama adalah memastikan seluruh objek dalam mading setelah dicetak sebelum memasang agar tidak ada objek yang tertinggal. Yang kedua, mengingatkan BP yang bertanggung jawab untuk meminta timeline kepada Sekum BEM FTUI. Timeline ini berisikan proker-proker serta kegiatan yang mengundang warga. Yang ketiga, memastikan seluruh alat seperti masking tape, cutter, dan gunting tersedia di loker sebelum menempel mading. Hal ini dapat memudahkan saat mengupdate mading sehingga tidak perlu mencari-cari bahan lagi. Dan yang terakhir, mengecek poster titipan yang diletakkan di loker Kominfo agar tidak ada poster yang tertinggal. Untuk proker selanjutnya adalah proker podcast atau YouTube, di mana proker ini merupakan proker non-proyek yang dilaksanakan sepanjang triwulan pertama. Tujuannya mewadahi penyampaian informasi kepada warga teknik serta masyarakat umum mengenai frequently asked question mengenai Fakultas Teknik UI. Untuk ketercapaian parameternya, yang pertama adalah mempublikasikan podcast sebanyak 1 kali setiap bulannya dengan konten non-formal yang bersifat menghibur dan atau bermanfaat. Pada triwulan pertama, parameter ini tidak tercapai karena BEM FTUI hanya mengeluarkan 1 podcast, di mana seharusnya terdapat 2 podcast. Untuk parameter yang kedua, mempublikasikan 4 video selama 1 kepengurusan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai Fakultas Teknik atau frequently asked question. Hal ini juga belum tercapai karena belum dibuatnya video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Parameter yang ketiga adalah mempublikasikan rilisnya podcast di media Instagram, OA, dan mading BEM FTUI untuk meningkatkan awareness dan meningkatkan pendengar podcast.
Pada triwulan pertama, hal ini tidak tercapai karena rilisnya podcast hanya dipublikasikan melalui Instagram BEM FTUI. Untuk proker ini memenuhi poin GBPKD poin C4. Keefektifan bentuknya, penyampaian informasi melalui podcast sudah cukup efektif karena dapat didengar melalui 7 platform, yaitu Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, dan Radio Public. Penyampaian informasi melalui YouTube belum efektif karena belum adanya video yang menjawab FAQ mengenai FTUI. Untuk teknis pelaksanaannya, podcast pertama masih sulit karena keterbatasan alat dan ruangan untuk merekam. Selain itu, pada pengeditan podcast tidak semua anggota bidang dapat mengedit, sehingga pengeditan hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang tertentu. Untuk waktu pelaksanaannya, podcast pertama sudah sesuai, namun pada bulan Maret podcast kedua belum dapat diproduksi karena adanya KLB di tengah-tengah bulan Maret, sehingga menyulitkan anggota bidang untuk saling bertemu dan merekam. Untuk Gantt chart-nya, proker ini dilaksanakan sepanjang kepengurusan, dan Renstra yang pertama adalah untuk membuat konten podcast secara rinci sebelum melakukan rekaman, agar tidak memakan waktu lama untuk mengulang dan memikirkan konten apa yang ingin disampaikan di podcast. Yang kedua, memastikan tempat dan alat untuk rekaman sebelum hari rekaman. Hal ini juga penting karena apabila podcast direkam di ruangan yang ramai dan riuh, suara dari pengisi podcast akan tidak terdengar. Dan yang terakhir, mempelajari software editing podcast untuk seluruh BPH dan BP yang bertanggung jawab untuk podcast. Proker terakhir adalah Grand Launching IKM FTUI, di mana proker ini merupakan proker non-proyek yang dilaksanakan pada minggu pertama semester genap. Tujuan dari proker ini adalah sebagai media untuk memperkenalkan kepengurusan baru seluruh lembaga yang ada di IKM FTUI kepada Fakultas Teknik. Selain itu juga untuk menjaga hubungan dengan pihak-pihak eksternal, yaitu lembaga di IKM FTUI itu sendiri serta lembaga yang ada di IKM UI. Untuk pencapaian parameter pertama yaitu adanya poster publikasi yang berisikan seluruh rangkaian Grand Launching lembaga di IKM FTUI. Parameter ini tercapai dengan terpublikasikannya poster yang berisikan rangkaian Grand Launching dari lembaga-lembaga yang ada di IKM FTUI, khususnya IMD dan IMPI. Yang kedua, terpublikasikannya proker di sosial media setiap lembaga yang tanggal acaranya tertera di poster sebelumnya atau yang disebutkan dari parameter pertama. Hal ini juga tercapai karena poster mengenai rangkaian Grand Launching telah dipublikasikan di seluruh sosial media dari lembaga IKM terkait, yaitu IMD dan IMPI. Untuk parameter yang terakhir yaitu membuat undangan yang disebar ke seluruh lembaga eksekutif di Universitas Indonesia. Parameter ini juga tercapai di mana telah terbuat dan disebarkannya undangan kepada lembaga-lembaga eksekutif di Universitas Indonesia. Program kerja ini memenuhi poin GBPKD C1 dan C4. Untuk keefektifan bentuk proker ini, acaranya sudah baik, seluruh lembaga memiliki waktu untuk memperkenalkan lembaganya, baik BO, BSO, BOK, serta IMD IMPI. Untuk teknis pelaksanaannya, karena media memegang bagian dekorasi serta publikasi, pemasangan dekorasi yang masih terlalu mepet dengan acara. Hal ini dikarenakan pada hari H acara masih terdapat kelas sore hari yang berdekatan dengan waktu dimulainya acara, sehingga kurangnya waktu untuk persiapan. Selain itu, kelalaian juga terjadi karena tidak ada pengecekan barang sebelum hari H, sehingga pada hari H masih perlu dicari beberapa bahan untuk melengkapi dekorasi. Waktu pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan timeline, yaitu di minggu pertama kuliah semester genap. Untuk koordinasi dan pembagian job desk, media memegang bagian desain, poster dan undangan, serta membuat dekorasi acara. Renstra untuk proker ini yang pertama adalah untuk dekorasi apabila terdapat objek-objek yang perlu dilakukan atau dibuat dari hari-hari sebelumnya.
maka sebaiknya dilakukan dari hari-hari sebelumnya, tidak dilakukan pada hari H acara. Yang kedua, memastikan seluruh barang yang dibutuhkan untuk dekorasi telah lengkap. Untuk menutup presentasi LPJ kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, setelah berakhirnya triwulan pertama ini, masih terdapat 4 proker yang media jalankan, yaitu sosial media, mading, website, serta podcast atau YouTube. Hal ini dikarenakan keempat program kerja tersebut merupakan program kerja keberlanjutan yang dilaksanakan sepanjang kepengurusan. Parameter pada keseluruhan proker dikatakan belum tercapai karena pelaksanaannya dilaksanakan sepanjang kepengurusan. Namun, jika dilihat secara progresif, di triwulan pertama ini, beberapa parameter proker telah dapat dinyatakan tercapai. Seperti proker sosial media, seluruhnya tercapai. Untuk podcast, terdapat beberapa parameter yang tidak tercapai, yaitu di bulan kedua triwulan pertama tidak terdapat publikasi podcast karena adanya KLB, serta publikasi podcast pertama hanya dilakukan di sosial media Instagram BEM FTUI dan tidak di OA lain. Untuk proker mading terdapat satu parameter yang tidak tercapai di triwulan pertama, yaitu mengenai adanya wadah interaktif di mading. Hal ini di bulan Maret triwulan pertama ini juga terhambat karena adanya KLB. Serta untuk proker website belum dapat dilaksanakan karena website yang belum diupdate, serta masih terhambat karena media belum dapat mengurus ke Fakultas Teknik karena adanya PSBB. Untuk arahan bidang yang disusun dari ketua lembaga sudah dijalankan oleh bidang media secara cukup baik. 6 dari 10 sudah dapat dikatakan tercapai pada triwulan pertama. Begitu pula untuk kurikulum kaderisasi sudah tercapai 7 dari 12. Untuk rencana strategis bidang media untuk triwulan 1 di tahun depan, yang pertama adalah melaksanakan pelatihan desain untuk badan pengurus lebih awal agar badan pengurus dapat menerima tugas desain lebih awal lagi. Yang kedua, untuk segera mengurus website dan memastikan bahwa website dapat berjalan dengan baik agar tidak terhambatnya proker website. Dan yang terakhir, mempertegas SOP penuansaan yang telah diberlakukan dari awal kepengurusan, dan untuk tidak segan memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan mengenai SOP penuansaan. Sedangkan Renstra untuk triwulan berikutnya yaitu untuk mempertahankan quality control seluruh konten publikasi yang mengatasnamakan BEM FTUI. Yang kedua, memastikan bahwasanya seluruh informasi yang mengatasnamakan BEM FTUI 2020 hanya dipublikasikan melalui akun OA lain dan Instagram BEM FTUI. Yang ketiga, mengurus kembali server atau website agar program kerja website dapat dilaksanakan. Yang keempat, sesegera mungkin membuat video YouTube yang menjawab pertanyaan mengenai FAQ FTUI. Dan yang terakhir, merencanakan topik podcast untuk setiap bulannya. Dan mencari cara yang terbaik untuk merekam podcast secara jarak jauh.